Pendekatan konseling realita adalah model konseling yang berfokus pada perilaku saat ini untuk membantu individu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara bertanggung jawab dan efektif. Pendekatan ini dikembangkan oleh William Glasser yang menekankan bahwa individu harus menerima kenyataan dan membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan dengan menggunakan prosedur WDEP, yakni Wants, Direction, Evaluation, dan Planning. Nah, berikut adalah contoh penerapan konseling realita dalam proses konseling. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Wulan. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik Ibu. Oke, ambil posisi ternyamannya Wulan ya. Oke. Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Sebelum datang ke ruang baik tadi belajar apa? Tadi pagi itu sebelumnya belajar IPS, lalu lanjut sama matematika dan olahraga. Lalu habis zuhur itu sudah jam kosong Ibu, jadi dari pendidikan. Oh, jam kosong. Oke. Tadi kan Ulan sampaikan bahwa tadi jam kosong. Biasanya kalau jam kosong seperti tadi, Ulan ngapain saja di kelas? Apakah mungkin ada kegiatan ekstrakurikulernya, ataukah main HP, atau mungkin pergi ke perpustakaan belajar, atau mungkin tidur? Tadi Ibu di kelas cuma duduk-duduk aja sih Ibu di jam kosong, sambil main HP juga. Oke. Ulan tidak ikut organisasi ataupun ekskul yang ini, yang ada di sekolah? Tidak Ibu, tidak ikut ekskul atau organisasi apapun sekarang. Boleh tidak Ibu tahu kenapa Ulan tidak ikut ekskul ataupun organisasi? Ya Ibu, soalnya tidak mau saja Ibu, karena mungkin tidak tertarik gitu. Kalau begitu Ibu mau tahu hari ini, nah Ulan baru bersannya lagi ya datang di ruang BK, pasti ada keperluan ya. Kalau boleh disampaikan, coba sampaikan ke Ibu apa yang bisa Ibu bantu. Ya Ibu, sebenarnya tujuan saya ke ruang BK ini mau ada sedikit masalah yang ku alami dan kebetulan karena jam kosong jadi saya kesini untuk bertemu dengan Ibu. Oke, tentu saja. Jadi langkah yang sudah Ulan ambil dengan memutuskan datang di ruang BK itu sudah langkah yang tepat. Apalagi Ulan punya masalah ya. Jadi ruang BK memang ruang yang sangat cocok untuk Ulan, sekiranya bisa nanti membantu Ulan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya juga merasa karena tidak tahu ini mau cari solusi di mana, dan buntu juga kayak tidak ada nih solusi lain yang terpikir, jadi kesini Kak untuk kita untuk cerita masalah. Oke, baik kalau begitu. Karena Ulan datang di sini dengan masalah dan itu akan membutuhkan yang namanya proses konseling. Namun sebelum kita melakukan proses konseling, Ulan mau dikonseling sama ibu atau mungkin dengan guru BK yang lain? Kalau saya sendiri Ibu, karena sudah dimiliki, jadi mungkin Ibu asisten. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, Ibu mau kita sepakati dulu waktunya. Ulan bersedianya 30 menit, 40 menit, atau mungkin ada
Ulan maunya waktunya berapa? Kalau dari saya mungkin 30 menit itu cukup ya. Oke, 30 menit ya. Oke, kalau begitu sekarang bisa kita mulai sesi konselingnya ya. Oke, sekarang Ulan perbaiki deh dulu duduknya. Ambil posisi senyaman mungkin supaya nanti selama kita cerita, Ulan cerita itu bisa lebih nyaman. Sudah nyaman? Sudah ya. Oke. Sekarang Ulan bisa cerita sama ibu. Apa sih masalah yang sedang dialami sekarang? Oh iya Ibu. Tapi mungkin sebelum aku cerita bisa dulu janji untuk tidak sebarkan karena tidak enak perasaanku kalau nggak tahu ibu guru lain atau teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi Ulan tenang saja. Dalam proses konseling Ulan ada yang namanya kerahasiaan dan juga sama konselor. Jadi apapun yang Ulan sampaikan nanti ke ibu tidak akan sampaikan ke siapapun. Dan kalaupun harus menyampaikan ke siapapun, misalnya orang tuanya Ulan atau siapapun itu harus atas persetujuan Ulan. Jadi tidak perlu mikir khawatir bahwa nanti ada temanku yang tahu masalah aku, ada nanti guru lain tahu masalah aku, atau mungkin ada teman-temanku yang tahu. Itu Ulan tidak perlu khawatir. Oh iya baik Ibu. Oke, kalau begitu mungkin Ulan sudah bisa cerita apa masalahnya. Kalau jadi masalah yang aku alami sekarang itu Ibu terkait kurang bisa mendapatkan teman dan tidak ada teman yang bukan tidak ada sih, kayak di dalam kelas itu mungkin teman sebangkuku yang kutemani akrab. Selain itu kayak di sekolah ini jarang punya teman, jadi mungkin teman sebangkuku yang saja selama di kelas itu yang teman bicara itu. Oke, jadi Ulan masalahnya adalah tidak punya teman ya, bukan tidak punya teman, kurang teman bergaulnya. Kemudian yang cuma berteman sama Ulan itu cuma teman sebangkunya yang akrab. Itu masalah ya. Kira-kira dari masalahnya Ulan yang tadi Ulan cerita ke ibu, apa ada tidak versi yang Ulan ingin untuk dirinya, kayak guru saya sebenarnya berharapnya seperti ini? Iya, kalau saya, kalau untuk versi sekarang itu ya mungkin ini masalahku, tapi versi yang kuharapkan itu Ulan yang bisa bergaul, yang friendly, punya banyak teman, dan punya lingkungan pertemanan yang baik gitu. Oke, Ulan menyadari ya kenapa bisa masalah itu bisa terjadi sama Ulan ini, dari tidak punya teman, kemudian sulit bergaul, dan apa tadi yang diharapkan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami sekarang oleh Ulan. Nah, kalau boleh Ulan bisa tidak ceritakan ke ibu apa yang menyebabkan Ulan sulit bergaul dengan temannya? Boleh diceritakan Kak? Kesulitan bergaulku itu karena jadi kalau di kelas itu Ibu, kalau ada perkumpulan misalnya kerja tugas sama-sama atau berdiskusi kelompok sama-sama, itu kayak bukan takut Kak nimbrung atau kayak malu Kak nimbrung sama mereka, takut Kak bilang iya apa sih ini so akrabnya begitu Ibu. Terus nanti dicerita belakang Kak, terus juga kayak apa takut Kak dikatakan bilang ini orang pendiam, tapi
kan teman juga bicara itu orang jadi begitu. Oke, kira-kira kalau kondisinya Ulan yang tadi ceritakan ya seperti itu terus, apakah versi yang tadi kamu cerita yang paling kamu itu bisa terjadi atau tidak? Kalau aku pikir-pikir tidak bisa sih, jadi mungkin gimana sih. Oke, sekarang kita lihat apa yang Ulan lakukan sekarang dengan kayak menjauh dari temannya, bukan menjauh ya, sulit bergaul lebih tepatnya, kemudian tidak tahu bagaimana caranya berteman, Mulai topik Kira-kira dengan itu apakah itu kasih dampak positif ke Arun atau tidak? dampak positif Ya, coba dipikir-pikir dulu, ibu kasih waktu. jadi itu menurutku ada sih dampak negatifnya, tentu ada dampak negatifnya, terus kalau aku pikir-pikir ada sih juga dampak positifnya. Dampak positifnya ya, coba cerita ke ibu apa dampak positifnya? Ya kalau misal untuk dampak negatif dulu itu kayak ini nih apa yang aku rasakan, apa masalahku sekarang ya seperti ini, kayak tidak punya teman, sulit bergaul dan lain-lain. Terus dampak positifnya kalau saya sih terhindar dari pertemanan yang toksik, begitu, toxic friendship lah. Oke, alhamdulillah karena Ulan sudah punya ya keinginan sebesar itu. Nah, sekarang kita masuk di sesi atau tahapan kita bahas kira-kira dari masalah yang tadi Ulan ceritakan ke ibu terkait dengan kesulitan belajarnya ya, kesulitan belajar seperti ibu kesulitan untuk bergaul, sulit mencari teman dan sering menyendiri di kelas. Nah, solusi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, kita akan bahas itu Ulan. Oke, baik. Menurutnya Ulan, coba sekarang apa sih yang bisa Ulan lakukan untuk menyelesaikan masalahnya itu? Gimana ya? Bingung sih. Pernah sebelumnya saya coba cari solusi untuk masalah itu, tapi yang jadi masalah itu karena pernah Kak dekati satu temanku untuk wajah akrab. Tapi tiba-tiba ada aku dengar gosip-gosip yang nggak bagus, kayak karena kebetulan teman ini lawan jenis laki-laki, jadi kayak ada orang bilang biasanya tidak ada laki-laki yang bergaul, tiba-tiba cowok dekat pasti ini nggak suka begitu, jadi kayak gosip kita ibu. Makanya mulai dari situ kalau mama jadi kayak hilang arah dan tidak tahu solusi apa lagi yang bisa pikirkan. Oke, jadi Ulan sudah pernah mencoba ya untuk bergaul dengan temannya, tapi ternyata mendapat stigma negatif dari temannya yang lain. Sebenarnya mungkin tidak salah ya pada saat itu, tapi ya kita tidak tahu bagaimana orang-orang mau memandang kita. Nah, sekarang kira-kira tadi Ulan sudah sebutkan satu solusi yang pernah Ulan coba tapi ternyata gagal. Sekarang coba pikir kira-kira solusi apa yang tepat
bisa mengatasi masalahnya Ulan tanpa ada lagi stigma-stigma negatif seperti yang tadi Ulan sampaikan ke Ibu. Oke, coba dipikir kira-kira kalau pakai solusi A apakah betul tepat? Kalau pakai solusi B bagaimana dampaknya? Begitu. Lagi memikirkan solusinya. Silakan dikasih waktu. Relax saja. Jadi solusi yang kira-kira cocok. Bagaimana? Ulang. Dari saya masih bingung Bu terkait solusinya karena kayak buntu sekali. Selalu ada kayak selalu terpikirkan dampak terburuknya. Ibu mengerti perasaannya Ulan, apalagi dari pengalaman yang kurang baik ya yang pernah dialami. Baiklah kalau begitu Ulan, karena Ulan masih bingung, kalau begitu Ibu akan coba membantu memberikan opsi pilihan solusi atas masalah yang Ulan sedang hadapi sekarang. Oke. Jadi Ulan sekarang sedang tidak punya banyak teman, kemudian kesulitan untuk bergaul dengan temannya dan menarik diri dari lingkungan. Namun di sisi lain Ulan ingin menjadi anak yang punya lebih banyak teman dan mudah bergaul. Nah, kalau dari masalahnya Ulan, langkah pertama yang bisa Ulan lakukan adalah beranikan diri untuk mulai ngobrol dengan temannya. Kemudian yang kedua, ketika teman-temannya lagi ngumpul, coba kita usahakan untuk masuk di tengah-tengahnya mereka. Misalnya teman-teman ceweknya, biasanya kan cewek-cewek itu ngumpul kan, kamu lihat teman ngumpul ya, ini datang, lagi bahas apa, ataupun kalau misalnya tidak mau bicara, cukuplah datang di kelompok itu, berbau dengan kelompok itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga, coba Ulan selalu melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang mengharuskan Ulan kerja sama tim, kerja kelompok misalnya. Jadi atau mungkin ikut kegiatan organisasi atau ekskul, itu juga bisa sebenarnya sangat menambah relasi dan lingkungan sosialnya Ulan. Nah, kira-kira dari solusi yang tadi Ibu sampaikan, mulai dari belajar untuk ngajak dulu ngobrol temannya, kemudian yang kedua berusaha untuk bukan yang lebih mengikutkan diri pada kegiatan-kegiatan kelompok, dan yang ketiga lebih banyak ambil kegiatan belajar yang sifatnya kerjasama dan juga ikut kegiatan organisasi. Dari opsi itu tadi, mana kira-kira yang bisa Ulan lakukan? Mana yang Ulan pilih? Kalau dari saya Bu, ikut dulu baik itu saja atau soal saja sama yang kalau misal ada kelompok-kelompok yang kumpul, mungkin kurang bisa Kak Ibu, karena bukan pernah mencoba sih. Selalu Kak pikir di kemungkinan terburuknya, nanti dicurigai Kak tiba-tibanya nih orang masuk di kita, tiba-tibanya masuk di kita, begitu Ibu. Karena biasa kan kalau di ada itu di kelas ada
bersirkel-sirkel, jadi aku juga itu diceritain. Terus untuk kalau yang paling mendekati dan mungkin mau juga untuk ikuti, mungkin itu kegiatan organisasi, buat organisasi itu begitu. Tapi masalahnya karena sudah lewat nih masa perekrutannya Ibu. Oke, nggak apa-apa Ulan. Jadi Ulan memilih untuk ikut kegiatan organisasi ya. Iya. Kalau memang Ulan bersungguh-sungguh untuk mau mencoba memperbaiki diri, memperbaiki masalahnya dengan ikut organisasi, Ibu akan bantu. Besok ya Ibu akan luruskan bagaimana caranya Ulan bisa langsung masuk di organisasinya. Nanti Ulan bisa sampaikan ke Ibu organisasi mana yang mau Ulan masuki. Oh iya Ibu. Baik Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Ulan sudah setuju akan melakukan solusi-solusi yang tadi Ibu sampaikan. Itu adalah langkah awal ya untuk mengubah dirinya. Baik Ibu. Oke, tentu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, Ibu mau Ulan mengisi lembar evaluasi hasil dan juga mengisi lembar kerjanya ya. Oh iya baik Ibu. Ibu kasih waktu mungkin 5 menit ya, cukup. Jadi lembar evaluasi hasilnya ini untuk penilaian kira-kira Ulan ada perubahan tidak ya dalam proses setelah mengikuti proses konseling, begitupun juga LKPD-nya mungkin bisa diisi dulu nak. Oh iya baik Ibu. Ditulis dari kelas mana Ibu? Iya betul. Kalau Ulan mau tulis nama inisialnya saja itu tidak apa-apa. Oh iya baik Ibu. Hanya 8 nomor Ibu. Iya, coba di sebelahnya. Oh iya. Sama isinya.
baik. Jadi karena sesi konseling kita sudah selesai dan alhamdulillah Ulan sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dan ibu mau beri tugas rumah untuk Ulan. Jadi PR iya, bukan PR, lebih kepada Ulan itu kan tadi ibu sudah sampaikan beberapa solusi dan Ulan bersedia untuk melakukannya. Jadi selama 1 pekan ke depan Ulan silakan mencatat kira-kira semua kegiatan yang berkaitan dengan Ulan bergaul dengan teman-temannya. Jadi dicatat, misalnya, oh hari ini di sekolah saya bergaul sama Anissa, saya ajak ngobrol duluan di jam begini-begini dan begini responnya. Misalnya, oh setelah zuhur saya ketemu sama si Lisa di kantin dan saya ngajak ngobrol. Atau mungkin nanti di kegiatan organisasi saya ketemu sama senior saya. Nah, itu dicatat semua. Nanti ibu akan cek di minggu depan itu untuk kita lihat apakah memang Ulan benar-benar sudah bisa mengimplementasikan solusi yang diberikan tadi. Seperti itu. Apakah Ulan bersedia? Oh iya Ibu, saya bersedia. Jadi menulis semua kayak peningkatan yang saya lakukan Ibu dan solusi yang telah Ibu berikan tadi. Iya. Oh iya, baik Ibu. Iya, baik. Terima kasih ya karena kesediaannya. Jadi ibu akan menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Jadi Ulan bersedia tidak kita ketemu di pekan depan di hari dan di waktu yang sama. Jadi sebelum Ulan pulang gitu. Oh iya Ibu, kalau misal tidak ada kegiatan nanti saya datang ke sini lagi untuk pekan-pekan. Saya juga bersedia Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di pekan depan ibu akan evaluasi ya terkait dengan apa sih kemajuan dari penyelesaian masalah Ulan. Baik, karena sekarang sudah pukul 14.30 dan tadi kita mulai di pukul 14.00 dan perjanjiannya tadi adalah proses konseling dilaksanakan selama 30 menit. Mungkin sudah bisa ya kita akhiri sesi konselingnya hari ini. Dan ibu sampaikan kepada Narun, tolong sungguh-sungguh dalam mempraktikkan solusi yang tadi sudah kita sepakati bersama-sama ya. Begitu. Oke, mungkin sudah setelah ini Arum ada kegiatan atau tidak? Kalau setelah ini mungkin saya langsung pulang di rumah Ibu, karena sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Oke, kalau begitu Ulan sudah bisa kembali. Hati-hati ya. Ya Bu, terima kasih.